kalimat. Kalau bikin kalimat sudah benar, baru bikin alinea. Alinea benar, baru bikin tulisan yang lengkap. Jadi tabligh akbar, kedua kata itu dari bahasa Arab, tapi digabungkan tidak secara Arab, melainkan secara Indonesia. Dari kata tabligh dari Arab diambil dulu, terus kata akbar diambil dulu, baru digabungkan di Indonesia. Kalau orang Arab membaca tabligh akbar tidak mengerti. Cukup mau Arab ini, kalau pintar bukan ketua gereja. Orang Arab tidak mengerti what is mada mal maksudu tabligh akbar. Orang Arab mengerti. Jadi kita itu seenaknya di dalam apa? Jadi nomor satu, Anda sudah capek-capek ke Taiwan, jangan tidak sungguh-sungguh apa saja. Jangan main-main di bidang apa saja. Sholat beneran, nyambut gawe beneran, ya. Cinta beneran, rumah tangga beneran. Sibuk ya? Ya, bener-bener. Tabligh itu artinya dari balagha yuballighu tablighan wa huwa muballighun. Man muballigh? Siapakah muballigh? Muballigh adalah orang yang menyampaikan. Itu artinya bahwa kemudian yang disampaikan itu dimaksud adalah tausiah, dakwah, itu kan cara kita. Tapi tukang beca juga muballigh, menyampaikan orang dari tempat ke tempat lain, dia juga muballigh. Apa lainnya? Tukang bakso juga muballigh, menyampaikan bakso kepada yang beli menyampaikan uang kepada tukang bakso, itu juga muballigh. Cuma dalam kata tabligh yang kita maksudkan adalah urusan transfer ilmu agama. Sesungguhnya tabligh itu apa saja? Akbar, mana akbar? Besar. Kalau ada jeruk besar, jeruk akbar. Akbar biasanya digunakan untuk suatu kegiatan. Oke. Benar? Oke, siapa sih paham bahasa Arab? Dari kata apa? Kalau besar dalam bahasa Arab apa? Akbar lebih besar. Kabir, ya. Kalau Tuhan kabir, kalau selain Tuhan kabir. K-nya yang panjang, B-nya pendek. Kalau Tuhan K-nya pendek, Y-nya yang panjang. Kalau Allah kabir, kan di Asmaul Husna kan kabir, bukan kabir. Nah, akbar apa artinya tadi? Lebih besar. Siapa yang biasanya disebut akbar? Allah. Apakah Muhammad disebut akbar? Apakah Jibril disebut akbar? Apakah manusia disebut akbar? Apakah kegiatan siapapun selain Allah disebut akbar? Ya atau tidak? Apakah kegiatan apapun selain kegiatan Allah disebut akbar? Enggak kan? Enggak kan? Nah, kenapa orang Indonesia kok berani-berani bilang takbir akbar? Padahal yang akbar siapa? Selain Allah? Tidak akbar. Sembrono tak? Sembrono tak? Kita tiap hari sembrono kayak gini. Kalau Anda yang jadi Tuhan tersinggung enggak? Tersinggung enggak? Tentu saja Allah maha pemaaf, maha pengampun, maha maklum. Tapi nak izin rakyat terus sesuatu di depan dia. Ya kan ya? Coba Anda ketemu kata akbar setahun berapa kali? Enggak yang bareng-bareng. Yang dinyanyikan. Dua kali waktu. Oke, pimpinan takbiran pemimpin. Ayo, pimpinan semua takbiran supaya kita diampuni Allah karena yang akbar hanya Allah, tapi kita tidak akbar. Oke?
loh, ini gak waras-waras loh Indonesia. Kok oleh presiden gedung mana ya Indonesia? Ayo takbiran bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi ditandai kabiro walhamdulillah wa bila sabaya. Latihan nanti belajar sebentar lagi. Mas, sampai masuk. Ayo aku masuk. Ayo sini. Ayo lagi. Allahu Akbar. Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabiro. Kabulkan, jadikanlah ini hal-hal yang Engkau terima yang membuat semua hamba-hambamu yang hadir di sini menjadi lebih mudah urusannya. Amin. Kalau ada masalah Engkau beri jalan keluar ya Allah. Amin. Kalau ada 1 rupiah, 2 rupiah yang mereka peroleh akan menjadi berkah dan manfaat. Amin. Kalau ada yang punya hutang, kamu bikin yang hutangi lupa ya Allah. Amin. Terima kasih ya. Syukur dari alhamdulillah. Oke. Pelan-pelan mas, kita sih mas, pelan-pelan saja. Kita urut pelan-pelan. Karena kita sudah Allahu Akbar, kita ini ya orang Islam ya orang Indonesia. Mana yang lebih utama, orang Islam atau orang Indonesia? Aku nggak usah terus ini ya. Itu kan yang Islam lebih mendalam, jangan bilang lebih tinggi ya, lebih mendalam. Ya, dan di Indonesia ya iya, tapi kan kalau Islam kan menyangkut Allah, menyangkut kolbu yang tadi dibaca Allahu nurus samawati wal ardh tadi itu. Yang baca bagaimana mas? Bang Farid. Yang Farid tadi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Terus bang. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. Ini yuk daripada dibaca tok lewat, yuk kita ambil manfaat sedikit dari beliau ya, dari surat itu ya. Pertama, Allahu nurus sama ini. Allahu nurus samawati mathal nuri kamishkatin fiha misbah. Cahaya Tuhan itu seperti misbah. Misbah ini seluruh badan dia.
Fiha misbah, di dalamnya ada benda yang bercahaya, misbah, ya, misbah. Tapi oleh Allah dibilang al-misbahu fi zujajah, seperti tabung kaca. Tafsirnya salah satu adalah hatimu ini tidak ada batas keinginannya. Ingin itu tidak ada batas. Setiap laki-laki ingin punya, setiap orang ingin punya harta sebanyak-banyaknya, ingin umur panjang sebanyak-banyaknya, betul ya? Umur sepanjang-panjangnya, aslinya setiap laki-laki ingin kawin sebanyak-banyaknya. Aslinya, bahkan perempuan-perempuan juga sangat valid, aslinya tidak cukup hanya dengan satu suami. Aslinya jauh di dalam hatinya, tapi mereka punya iman, punya aturan, punya perhitungan sehingga mereka taat untuk hanya punya suami satu. Kita, betul ya? Tapi aslinya nggak nyambung. Oke, tidak apa-apa. Ini harus dibatasi oleh zujajah itu di sini. Jadi setiap punya keinginan dihitung dengan akal. Akal ini yang melakukan regulasi, melakukan identifikasi data, melakukan simulasi, melakukan diagram untuk membatasi, oh begini saja, oh kamu ketahuan saja, kerja ini saja. Itu dilakukan oleh zujajah. Al-zujajah itu ka'ataha kau kabundur riyu kabundur sadari mubarak. Zujajah itu kata Allah seperti bintang-bintang, betul kan? Ganteng. Tadi kan disebut oleh penerjemah, tabung kaca itu bagaikan mutiara yang bersinar-sinar di dunia. Jadi ibu mbak sekalian, kambing punya otak, ayam punya otak, tapi bisa berpikir, bisa. Oke, ini apa? Ini apa? Oke, sepatu. Yang bilang ini sepatu, matamu apa pikiranmu? Aku tanya, maaf kalau kata matamu bukan kasar ya. Saya yang bilang ini sepatu, meripatmu apa pikiranmu? Pikiran, tidak baca ya. Pikiran. Jadi dengan cara lain, kalau ini dikasih ke kambing, kambing bilang sepatu gitu ya. Ya kan? Nah, yang bilang ini adalah pikiran. Maka manusia punya otak, kambing punya otak, tapi kambing tidak punya akal, manusia punya akal. Betul ya? Sama-sama punya otak, tapi yang satu bisa berpikir, yang satu tidak bisa berpikir. Kenapa bisa berpikir manusia dan kambing tidak? Karena manusia punya akal, kambing tidak punya akal. Loh, akal sama otak bedanya apa? Loh, beda. Ini yang umpun-umpunnya ibu waktu kecil melindungi umpun-umpunmu enggak? Itu kalau gendong bayi yang nomor satu dilindungi kan sini kan? Betul ya? Hati-hati kalau punya bayi, ini kan di sinilah letak di mana Allah menghembuskan gelombang-gelombang elektromagnetik yang kita sebut akal. Itu yang membuat otak kita bisa berpikir. Kambing tidak ada gelombang itu sehingga kambing tidak bisa berpikir. Jadi ayat tadi kalau kita panjangin mas, ketemu semua masalah yang sampai belajar tadi. Gitu ya. Jadi sampai ngerti atau tidak ngerti ayat tadi, tapi dengan membaca itu Allah lebih cinta sama Anda. Ya, sudah punya suami istri? Sudah. Anaknya berapa? 1. Maunya berapa? Kalau itu 6, 10. Kalau niru ibu saya 15 anak. 1 ibu ya. Kalau mau niru yang lebih bagus, Prabu Brawijaya terakhir ya, yang 5 punya anak 117. Nah, saya niru sama sekarang ya. Nah, kepingin 117 siap-siap. Itu ya, oke. Silakan duduk lagi. Yo, itu kalau diterusin ada satu lagi mas. Mas, kan ada kalimat ini. Ya kadu zaiduha yudi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Ya? Apa artinya? Ya kadu zaiduha yudi walau lam tamsashu nar. Artinya apa?
Pokoknya itu sama Allah dibilang itu tidak pakai disuruh dia bisa menyalip. Kalau orang yang sudah memahami dan sudah melakukan Allah lurus samawati, ada ngerti struktur zujajah, misbah dan seterusnya, terus mengerti nurun ala nur segala macam, maka dia gerak-geraknya dapat berkah. Saya tanya, tinggi mana derajatmu sama uang? Lebih tinggi mana derajat manusia sama uang? Lebih tinggi derajat manusia. Maka yang seharusnya mencari uangnya apa manusianya? Ayo, kita jawab. Yang lebih tinggi derajatnya manusia apa uang? Manusia. Biasanya yang nyari itu yang lebih rendah yang lebih tinggi. Itu tidak manusia bisa mengambil. Iya, makanya sekarang seharusnya manusia cari duit atau duit cari uang? Ini prinsip, kalau kamu tidak menjalankan ini, kamu nanti dapatkan sedikit. Saya tanya sama bapak-bapak dari KDI ya, bahwa nomor satu dalam urusan dagang, urusan apapun kan trust. Kalau Anda bisa menjadi manusia yang bisa dipercaya, bisa bikin aman semua orang, dia datang sendirian. Jabatan datang sendirian. Kalau Anda sudah al-amin, dan al-amin itu urusan dagang, seperti Rasulullah, itu maka Anda yang ditawari kerjaan. Itu. Maka kalau sampai Anda cari uang, itu berarti sampai belum meningkatkan kualitas to be trusted uang. Kita pilih terlalu buruk tidak, tapi pokoknya begitu awak mungkin bikin orang lain aman, bisa dipercaya, kerjaan mudah, cari suami mudah. Amin gitu ya, sudah punya suami, sudah anak berapa? 1, maunya? Terserah Allah, nggak pakai KB. Oh, suami di rumah KB, pokoknya anak 2 saja ya, 1 lagi 1 perempuan, lakinya 10, perempuannya 7. Oke, silakan duduk. Oke. Sebelumnya, nanti kalau saya sudah harus beristirahat karena acaranya dibagi 2, saya mau mengingatkan dan dikasih tahu. Karena tadi sudah Islam, saya ingin sekarang Indonesia dikit sebelum kita terusin. Siapa yang mau mimpin padamu negeri?